Halo teman-teman, balik lagi di podcast Taman Sains. Kali ini kita udah kedatangan Mbak Bella Rizka Hidayah Insani. Betul. Ya, aku baru tahu namanya. Sejauh ini aku taunya Bella Rizka aja. Nah, di sini Mbak Bella lulusan S2 pasca sarjana ya. Masa S2? Pasca sarjana. S2 di Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya. Iya. Nah, kali ini kita akan ngomong soal budaya organisasi. Betul. Kayak gitu. Nah, mungkin Mbak Bella bisa sapa-sapa teman akrab yang ada di sana, kesibukannya apa, terus kita akan ngapain. Enggak dong, itu aku. Oke, halo semuanya. Aku Bella Rizka Hidayah Insani. Aku baru banget lulus kemarin, bahkan baru wisuda banget. Baru ini pecah telur banget nih, anget-angetnya baru ini. anget banget. Dan kesibukannya sekarang lagi pengacara ya, pengangguran banyak acara. Ini aja abis dari Batu tadi, terus langsung dipanggil ke sini. Kita emang serba dadakan ya. Betul. Tapi dadakan langsung jadi. Iyalah, lah berhubung masih di Malang kan. Masih di besok Malang. nggak mungkin, besok mungkin nggak ke Malang. Belum tahu. Mungkin ya. Iya, mungkin Karena mau main-main ya. Iya. Kan kota wisata. Betul. Oke, jadi ini sebenarnya Mbak Bella ini ngomongin soal komunikasi organisasi atau di judulnya sendiri itu analisis perbedaan persepsi karyawan dan manajemen dalam praktek komunikasi organisasi pada tingkat budaya Di The Bucket List Indonesia. The Bucket List Indonesia. Iya. Jadi The Bucket List Indonesia itu perusahaan apa, bergerak di bidang apa? Oke, jadi sebelum kita menyelami ke praktik komunikasi organisasinya itu sendiri, kita bahas dulu nih ya, The Bucket List Indonesia. Boleh banget kalian cek di Instagramnya thebucketlist_id. Itu tuh kita perusahaan startup yang bergerak di bidang industri pariwisata. Tapi industri pariwisatanya ini digabungin sama sport. Dan sportnya itu lebih ke olahraga basket. Lebih terfokus ke olahraga basket. Jadi di sana itu bukan cuma sekedar ada gor kayak gor basket aja, cuman dia punya museumnya gitu Mbak. Museum basketnya. Oke. Jadi sejarah basket dan segala macam gitu ya. Betul, sejarah basket. Terus dari mulai pemain-pemain timnas nasional, internasional, bahkan sampai ada yang legendnya yang paling terkenal itu Michael Jordan gitu. Nah, terus karena si The Bucket List ini baru banget berkembang, dia tuh sebenarnya bukanya di 12/12/2020. Itu pembukaannya. Pas COVID banget. Makanya agak menurutku pribadi, tapi kalau dibandingin sama sekarang udah jauh berkembang ya. Pas awal-awal itu lumayan gejolak gonjang-ganjing ya. Betul. Lumayan agak lambat karena kehalang sama si COVID tadi gitu. Dan tiba-tiba ada PPKM, ada PSBB segala macem gitu loh. Nah, terus setelah berkembang, mereka ini lama-kelamaan ngerekrut orang baru, terus ngerekrut karyawan-karyawan baru dari berbagai kalangan dan tingkat pendidikan yang berbeda juga. Nah, itu yang bikin muncul gap di situ antara manajemen dan karyawannya. Kenapa harus The Bucket List? Kenapa harus The Bucket List Indonesia? Karena The Bucket List Indonesia ini salah satu perusahaan family business, Mbak. Family business mungkin bisa dijelasin dikit ya? Oke, family business itu yang owner dan manajemennya itu dia tuh masih satu keluarga gitu. Nah, kenapa harus The Bucket List Indonesia? Ya aku bilang tadi, dia itu family business yang benar-benar baru berkembang di COVID. Bukan, di industri sportainment gitu loh Mbak. Dia tuh dari sekian banyaknya bisnis dia satu-satunya gitu atau gimana? Iya betul. Dia satu-satunya. Sampai sekarang ini satu-satunya yang di basket itu doang. Biasanya apa namanya, sportainment ya. Jadi dia menggabungkan sport dan entertainment gitu. Entertainmentnya tuh apa? Ya karena entertainmentnya itu mereka bisa lihat-lihat sejarah basket gitu. Nah itu nggak ada. Dan pariwisatanya di museum itu ya? Betul, pariwisatanya di situ. Terus kalau misalkan kalau ada event nih Mbak, event basket, itu tuh mereka tuh kayak
kasarnya ini agak memaksa si penonton beli tiket event basket tapi sekaligus udah bisa naik ke dibundling gitu tiketnya. Udah bisa naik ke si museum Oke. gitu. Oke, lalu di sini yang Mbak Bella mau highlight tuh apa? Yang pengen aku highlight ini perbedaan persepsinya, yang perbedaan persepsi antara karyawan dan manajemennya, yang nantinya bakalan berpengaruh terhadap hospitality atau service yang diberikan kepada konsumen atau visitor atau Kalau pelanggan di, ya, pelanggan. kalau di luar negeri apa di bidang jasa ini udah banyak atau gimana? Kalau di luar negeri itu di bidang jasanya setauku udah ada, cuman kalau di kebanyakan tuh yang di itu lomba kayak Liverpool, Museum Liverpool atau Real Madrid, sorry correct me if I'm wrong, Cemiu, itu dia kan kayak ada ini ya, ada apa merchandise-nya gitu-gitu. Nah sama di bucket list pun kayak gitu ada merchandise-nya, cuman ada merchandise museum terus lapangannya juga, cuman dia tuh di olahraga basket gitu. Oke, kalau di Malang itu ada ini ya kayak tempat itu loh, office-nya Arema itu enggak sih? Iya, Kayak betul. gitu ya. Tapi lebih anggapannya lebih besar lagi karena dia ada museumnya. Museum dan sekaligus jadi kayak dalam satu atap gitu, itu di situ ada restoran, ada tempat toko sepatu, museum. Intinya Semuanya tentang tuh basket, tentang basket gitu tuh ya. ada di situ di satu atap itu gitu, dan itu emang menjadi visi misi mereka gitu. Karena sejauh ini kan kebanyakan juga kalau basket itu kan kebanyakan cowok juga ya. Dan kebanyakan cowok itu lebih ke bola enggak sih kalau di Indonesia? Betul, kalau di Indonesia iya. Karena basket tuh populer, olahraga populernya kelima atau keempat gitu kalau di Indonesia ya. Di Indonesia iya. Oke, menarik ya sebenarnya The Bucket List ini. Terus akhirnya gimana, maksudnya apa yang kamu temukan dalam penelitianmu? Oke, akhirnya jadinya si manajemen sama karyawannya ini ternyata punya perbedaan persepsi. Apalagi persepsi tentang asumsi dasarnya mereka. Contohnya gimana? Maksudnya Asumsi dasar yang dipunyain sama si perusahaan atau manajemen. Suaramu halus banget ya ternyata, kayak gak ada serasnya gitu loh. Random ya tiba-tiba. Enggak, soalnya kayak beda, kok aku kayak agak berserak gitu. Oke, tadi sampai mana? Perbedaan persepsi. Iya, terutama di asumsi dasarnya perusahaan. Karena si perusahaan atau manajemen ini itu tuh dia punya 3 asumsi dasar nih Mbak. Pertama, dia kekeluargaan, kedua money oriented, dan ketiga dia aku lupa lagi money oriented. Sama customer oriented. Oke. Nah, beda yang pertama ini nih kekeluargaan. Bagi manajemen, kekeluargaan itu ya udah kayak mereka tuh menganggap keluarga juga. Semua karyawannya kayak keluarga segala macam. Cuman tetap aja Mbak, kalau misalkan di kenyataan ya, kalau misalkan kita lagi kumpul-kumpul atau lagi bukber atau tiba-tiba ngomongin kerjaan, ada acara yang lagi ngumpul lah gitu, tetap ada kelihatan ada gapnya. Ini sih misal kayak marketing manager ya udah bergabungnya sama yang manajer aja gitu, terus kayak nggak mau berbaur sama yang bukannya nggak mau ya, mungkin kayak bingung juga mau ngomongin apa. Harusnya sebagai manajer kan enggak. Iya, harusnya. Duh, sorry bang. Enggak apa-apa. Ntar takut dilihat so. Enggak, ini adalah evaluasi ya. Jadi sebenarnya untuk The Bucket List itu no offense ya. Iya benar. Jadi kayak harusnya ada masukan-masukan gitu. Karena nggak banyak loh orang yang mau meneliti soal perusahaan. Betul. Dan kamu kalau meneliti ini harusnya mereka bersyukur. Betul. Aku yakin itu. Tapi iya sih mereka sangat
sejauh ini bucket list Indonesia sangat support aku banget, kayak mulai dari pengambilan data, wawancara, Iya. itu benar-benar kayak Iyalah sebagai owner aku Provide. juga nih ambil nih. Iya. Terus ngasih aku masukan. Terus ya udah kayak gitu. Yang kedua ini di money oriented. Oke. Jadi kalau owner, karena sorry banget owner, mungkin ya. Tapi kamu ada nulis di Aku sini mau ya. ngomong, sorry kalau yang di jurnal ini gak lengkap. Jadi kalau lengkapnya Kalau mau lengkapnya bisa ke perpus UB. ke ruang baca UB, ke ruang Iya, baca fisik. ruang baca visip UB. Oke. Iya, jadi yang kedua ini money oriented. Kenapa aku bisa bilang money oriented? Jadi yang aku bilang family business ini, mereka tuh sebenarnya kayak masih dalam clan keluarga Chinese gitu, Oke. Mbak. Nah, terus kita ya mungkin udah rahasia umum juga kali ya kalau misalkan orang Chinese itu sangat-sangat pintar berbisnis Iya, gitu. benar. Nah, terus makanya setiap kalau misalkan ada jam kosong ataupun ada peluang untuk menghasilkan uang, itu tuh langsung digas, Sikat gas, bos gas, gitu. gas gitu. Cuman balik lagi di karyawannya itu tuh nggak nyampe, asumsi dasar mereka tuh nggak nyampe ke Oke. situ. Kenapa? Karena mereka tuh ternyata kalau dievaluasi mereka kurang inisiatif, misal kayak untuk upselling atau nawarin Produk, jasa atau produk yang lain gitu loh Mbak. Misalkan kayak customer datang, ya udah mau kemana gitu, mau main ke lapangan, ya udah Oke, gitu. ya udah, selesai. Sebatas itu. Jadi Nah, nggak yang ditawarin yang lain betul, gitu ya. Kayak itu di dia. Alfamart, Indo, Mart. Itu kan ada upselling. Ada upselling, mau sekalian ini kakak ini Iya, gitu, benar. gitu. Cuman mulai pas setelah dapat evaluasi sih sejauh ini makin berkembang ya, mulai dari security-nya, mulai Oke. dari si housekeeping-nya itu. Dari hasil analisismu ini. Iya, alhamdulillah keren ya, banget. alhamdulillah banget. Mungkin nanti si housekeepingnya ini langsung kayak, boleh kak, kita kalau misalkan kakaknya butuh mandi, itu bisa kita ada shower room di bawah gitu. Itu kan, dan shower room tuh berbayar gitu loh Mbak. Jadi kayak ada kepake gitu shower roomnya gitu. Dan kadang kita juga ngesiasatin marketingnya tuh di bundling. Misal kayak kalian pakai sewa lapangan 2 jam Bisa. dengan harga segini, udah sekalian loh sama shower mandi. room Iya, gitu. iya. Gitu-gitu. Nah, yang alhamdulillah sih yang itu mereka udah mulai, walaupun nggak semuanya ya, cuman mereka udah mulai lama-kelamaan Aware lah, udah mulai aware. bisa mengaplikasikan ya. Betul. Nah, yang ketiga ini customer oriented. Ownerku nih, selain dia money oriented, cuman dia customer oriented juga. Dengan dia bilang kayak, gak apa-apa, lapangan kita tuh mahal. Cuman kalau dibandingin sama lapangan yang lain dan servis yang kita kasih ke mereka, itu wajar kalau misalkan kita tuh harus money oriented gitu. Jadi memang si ownerku ini dia money oriented banget dan menciptakan, kalau untuk dari golongan manajemen ke staffnya ya, itu dia menciptakan kayak, oh iya oke, jadi customer itu adalah raja gitu loh. Jadi harus di-provide apapun. Dan kenapa sih owner ini bisa se-customer oriented itu? Karena si owner ternyata punya pengalaman yang buruk tentang bagaimana dia bagaimana dia main atau berkunjung ke gor-gor lain gitu. Jadi ownerku tuh emang suka banget main basket gitu loh Mbak. Sampai di titik dia bilang, kok Kayaknya di aku Bogor, perlu deh gitu ya. kok di Bogor gak ada sih tempat basket yang sesuai sama ekspektasi gue gitu. Akhirnya dia menciptakan Di Bogor gue lu sendiri. juga. Enggak, aku nanya. Iya. Random banget. Jabodetabek Mbak. Oh iya. Gue lo. Bogor. Oke, siap, lanjut. Betul. Nah, itu karena dari si pengalaman owner sendiri. Makanya dia se-visioner itu. Jadi kalau misalkan
nanti kalian kalau ke bucket list itu tuh bener-bener gak usah bingung banget karena bola udah disediain dari sana, terus ada coach juga, ada yang Jadi megang scoring bisa juga. private gitu juga. Iya, bisa banget. Dan itu tuh memang sampai orang tuh bilang karena brandingnya bucket list semahal itu Mbak. Ada orang yang pernah bilang kayak gini, bucket list emang boleh ya didatengin sama orang-orang biasa? Soalnya biasanya artis-artis yang dateng. Oh gitu. Emang bener, sering dipakai iklan, sering dipakai Oke. syuting video gitu. Sewa ya mereka ya? Sewa, betul. Nah makanya itu kita waktu pas aku jadi sales marketingnya mereka lebih ke space rentalnya. Jadi bisa digunain apa? Bisa dijadiin lapangan pun bisa diubah jadi birthday party gitu loh Mbak. Itu tuh bisa banget jadi multi Jadi function. dia ini ya mengubah statement awal kalau lapangan itu hanya untuk main basket gitu ya. Betul. Dia membuat pasar berarti. Betul itu Keren dia. banget. Di dalam analisismu ini juga ngomongin soal itu, bagaimana dia ngomongin soal membuat pasar dan segala macam. Oh enggak, mungkin itu ya? di disertasi kali ya. Oke, aku tahu kamu akan S3 berarti. Oke. Jadi sebenarnya kalau apa namanya yang aku lihat beberapa cara kerja ya, mungkin di Malang ya terutama kalau orang yang dia itu money oriented atau dia itu apa yang pertama tadi kekeluargaan itu pasti agak kesejahteraan karyawannya itu agak jomplang. Betul sih. Emang iya? Betul. Relate juga sih. Berarti gimana dalam penelitianmu ini? Jadi kayak mereka kadang kalau misalkan kerja tuh suka overtime. Cuman aku nggak tahu ya, cemil banget, cemil banget. Kadang mereka tuh kayak libur gitu Mbak. Terutama untuk ke housekeeping security ya. Kalau aku ngelihat dan aku observasi cara kerjanya mereka itu tuh kadang kalau kerja tuh suka overtime dan kalau overtime parah apalagi kalau ada event. Nah oke lah mereka kadang suka dikasih ini deh, dikasih gorengan. Dikasih uang lemburan. Iya, kalau gorengan doang kayaknya aku nggak mau deh Mbak. Gak mau. Kamu harus sering-sering kerja di Malang berarti. Oh gitu? Iyalah. Sumpah? Iya. Di Malang gitu kah? Ya coba dulu lah. Jangan aku ini cemiu. Lanjut. Iya jadi kayak suka overtime walaupun mereka kadang suka dikasih uang lemburan tapi menurutku uang lemburan itu nggak sesuai sama overtime-nya mereka gitu loh. Jadi sebenarnya kan kalau uang lemburan itu kan ada perhitungannya sendiri ya di hukum ketenaga kerjaan. Kalau yang sejauh aku tahu. Cuman mungkin itu sesuai dengan pendapatan perusahaan enggak ya? Harusnya sih iya ya. Cuman aku nggak tahu ya pendapatan bucket list berapa. Tapi kalau kamu observasi dan wawancara ke karyawan-karyawan yang dia punya owner dan dia punya gap antara anggapannya komunikasi dan juga budaya itu tadi ya. Kira-kira dengan budaya kekeluargaan kayak gitu, ini kan kamu ngambil berarti kamu menyepakati kalau ini adalah budaya kekeluargaan ya. Iya betul. Yang kamu dapetin apa? Maksudnya apakah karyawannya ini tidak bisa bersuara atau kayak mereka ini punya hak untuk ngomong nggak kalau gaji segini kurang atau gimana? Karena ada kekeluargaan itu yang membuat mereka nggak enak gitu kan? Oke, sebenarnya kalau misalkan soal itu ya, dia sebenarnya si karyawannya dia punya hak dan menurutku ownerku tuh sangat terbuka sekali gitu loh. Cuman bener kata Mbak Zete tadi, karena ownerku tuh baik banget Mbak, sumpah ownerku baik banget dan dia tuh kayak low key banget gitu loh orangnya. Jadi kalau misalkan datang ke bucket list, dia cuma pakai celana pendek, kaos, terus kadang nggak bawa apa-apa, kadang bawa tas yang diselempang gitu doang. Intinya kayak anak ahensi ya, yang ada di TikTok gitu. Ahensi banget gak tuh? Iya. Pokoknya terus pakai sendal jepit, pokoknya kayak merendah banget deh, ilmu padi banget abangku. Sumpah. Jadi gapnya tuh dan
dan ownerku tuh sangat loyal banget orangnya. Kayak iya mangga Iya. kalau misalkan kalian mau ini bilang aja, ada apa-apa pun. Kalau sama aku juga kayak gitu, kendalanya apa sejauh ini, pokoknya sering ditanya-tanya gitu kan. Terus Kendalanya duitnya kurang. butuh support apa gitu-gitu. Cuman karena balik lagi nih, karena mereka family business, kan yang berkecimpung tuh bukan hanya ownerku doang. Iya, benar-benar Ada ada istrinya, ada kakak yang iparnya gitu. Nah maksudnya kayak aku nggak tahu ya. ada faktor X, Y, Z, Ya, A, B, C, D. betul. Nah itu yang membuat kayak oke lah, ownerku udah bilang kayak gini, cuman nanti dijalaninnya malah kayak gini. Oke. Gitu tau gak sih Oke, Mbak? karena Gitu. ini balik lagi adalah Family business. yang Iya. mana susah. Tapi emang ada yang ngomong kayak curhat gitu. Kayak Jangan jadi kamu dulu. Oh, enggak dong. Enggak ya? Enggak. Jadi kayak yang aku tahu cerita dari housekeepingnya sih, dan dia tuh udah jadi housekeeping leader gitu. Dia bilang kayak dia tuh masih PKWT ya Mbak. Apa? KWT itu apa? Pekerja. Aduh Waktu aku lupa banget sih. PKWT, ini ada laptop. Iya. PKWT. Coba. Ini. Oke. Perjanjian kerja waktu tertentu. Oke. Iya, jadi masih jadi guys, staf di karyawan Baklus itu sebenarnya 5 orang. Waktu itu ada manajer operasional, supervisor galeri, terus bukan admin, resepsionis deh dia nyebutnya. Terus 2 lagi Housekeeping. bukan sales manager sama marketing manager. Nah, Ini yang staff ya. bahkan yang marketing manager aja itu masih belum staff kita. Jadi kayak masih kontrak aja. Betul, masih kontrak aja karena marketing manager Manajer loh. itu dia. Kayaknya memang permasalahan ini ya, family organisasi nggak sih? Betul. Family Bener business banget. ya. Jadi kayak mereka gitu masih cuman dari satu persepsi doang gitu loh Mbak. Oke, si ini suka sama si ini, ya udah langsung angkat jadi marketing manager gitu. Tapi ya ampun, maaf banget ya Mas manajer. Nggak, cuman ini dievaluasi lagi sih ke depannya. Kalau bisa ya manajer dijadiin staff gitu loh. Jangan dia masih kerja di perusahaan lain. Dia masih kerja di perusahaan lain juga. Ya karena kan masih kontrak kan. Iya. Ya kan dia juga anggapannya gini, orang nggak mau dong kalau nggak kerja di 2 tempat. Orang dia masih kontrak, kalau tiba-tiba di PHK gimana? Iya betul juga Itu kan logika dasar manusia kan bertahan hidup. Iya. Bertahan mati. Wow gitu kan. Kayaknya aku juga bakal kayak gitu deh kalaupun aku masih kontrak ya. Tapi jangan ragu nge-hire aku. Anjay. Udah gitu dong. Langsung kontak di bawah ini. Tapi kayaknya memang karena budaya kekeluargaan itu yang emang buat atmosfer kerja tuh emang agak nggak baik ya. Betul. Sebenarnya plus minus ya. Iya benar, plus minus menurut aku. Banget. Jadi plusnya kita nyaman, minusnya kita ini takut kan. Bukan saking karena nyamannya gitu kan. Sumpah Mbak, ya kan? aku pun jujur keluar dari Baketlist karena aku ngerasa Baketlist nyaman tuh banget. Zona nyaman aku banget. Dan aku tuh nggak mau gitu loh kayak terhanyut sama zona nyamanku gitu. Kamu tipe yang kayak gitu ya? Iya, kayak aku tuh kok nyaman banget nih, ada yang salah. Ya. Iya, justru itu Mbak. Kayak ada yang banget kan. Orang yang nyaman tuh ya udah gitu betah gitu. Sorry banget, bukan aku nggak betah ya, karena kalian tuh terlalu nyaman gitu loh. Kamu kalau jadi pacar kayak nolak, aduh maaf kamu terlalu baik buat aku. Gimana? Tapi iya, karena zona nyaman banget. Jadi kayak semua kan karena emang olahraga basket ya. Jadi staff ceweknya itu cuman aku sama ada satu admin sama yang megang resepsionis juga.
Jadi yang lainnya tuh cowok semua. Itu tuh bener-bener kayak, aduh, kekeluargaan banget. Itu tuh mereka semua abang-abangku banget gitu loh Mbak. Jadi, Iya, karena memang dirangkul sistemnya iya kayak gitu. betul, betul. Cuman aku ngerasa kayak, wah kalau kayak gini Nyaman banget kayaknya nih, susah deh gitu. kalau gue untuk berkembangnya gitu. Benar-benar. Karena memang itu ini ya salah satu apa namanya faktor dari bisnis keluarga kayak gitu. Kalau di Bogor sendiri, Bogor kan ya ini. Kalau di Bogor sendiri banyak nggak yang bisnis keluarga kayak gitu? Sejauh ini aku sebenarnya kurang tahu ya kalau misalkan bisnis keluarga yang untuk di industri sportainment ini. Cuman kalau di bisnis F&B banyak. Oh, F&B. Betul. Jadi kayak ownernya misalkan dia buka cabang 2 cabang, yang satu dipegang kakaknya, yang satu Oke, dipegang adiknya oke. gitu. Terus nanti manajemennya orang tuanya gitu, Oke. gitu. Yang setahu aku di F&B kayak gitu. Itu kebanyakan Cina nggak sih? Betul. Ya memang ini sih tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Betul. Betul. Oke. Jadi sebenarnya dari penelitian ini kan udah kelihatan ya bagaimana apa namanya budaya organisasi, budaya kerja itu terbentuk yang ada 3 tadi ya. Em, ada gap wawasan ya seenggaknya. Betul. Jadi kalau kita ngomongin product knowledge berarti kan harusnya di awal dia memahami product knowledge itu. Betul. Sebenarnya bahkan kayak aku lupa banget. Pokoknya setiap ada ngerekrut orang baru, karyawan baru, itu tuh pasti product knowledge-nya diulang-ulang terus gitu loh Mbak. Cuman menurutku karena product knowledge yang diulang-ulang itu terlalu monoton dan gak relate sama pekerjaan mereka, kadang-kadang gak relate sama pekerjaan mereka, jadi mereka kayak ya udah keluar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu loh. Padahal kita tuh sering banget kayak evaluasi, terus kayak product knowledge, terus ngingetin sejarah bucket list gimana berdirinya, terus sejarah basket di Indonesia tuh gimana berdirinya, itu tuh sering banget diiniin. Company profile itu sering banget kayak 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, itu tuh sering banget gitu. Kayak tiap quarter sih. Oke. Itu sering banget. Aku coba menyimpulkan ya. Jadi sebenarnya dalam penelitian ini itu bisa teman-teman gunakan untuk menganalisis perusahaan-perusahaan juga atau menganalisis budaya organisasi yang memang masih memegang teguh budaya kekeluargaan kayak gitu. Nah, kalau di dalam case ini adalah the bucket list itu ada beberapa case, yaitu ada gap ya antara manajemen sama karyawannya kayak gitu. Apa tadi gapnya itu ya ada banyak tadi ya, bagaimana ada 3. Iya, di asumsi dasarnya bagaimana mereka itu nggak memahami product knowledge ya kalau kita secara umumnya. Terus yang kedua di customer satisfaction-nya. Apa? Customer satisfaction. Ini kepuasan pelanggan. Iya. Apa? Terus yang ketiga apa Bun? Sama Money oriented. Jadi ada tiga kategori mungkin ya, 3 hasil yang ada di sini. Mungkin teman-teman kalau ingin meneliti atau kira-kira aku kayaknya perlu berkembang deh, aku ini mungkin bisa lebih banyak baca jurnal terkait industri kerja, terkait komunikasi organisasi atau budaya-budaya cara kerja yang family banget, karena memang itu nyaman banget. Oke. Mungkin apa sih yang mau kamu sampaikan ke halayak umum terkait penelitian kamu ini? Sebenarnya yang pengen aku sampaikan itu tentang komunikasi organisasi yang aku cari dan aku analisis dari case The Bucket List ini, Indonesia ini. Aku pengen banget nyampein ke halayak buat kalaupun memang family business itu tolong banget jangan. Aduh, aku takut salah ngomong lagi. Iya, makanya aku pelan-pelan banget. Terus aduh, tolong banget untuk menjaga profesionalitas. Oke. Karena namanya juga base-nya adalah walaupun kita keluarga gitu ya. Jadi
Kalau misalkan nggak profesionalitas, itu pasti susah banget berkembangnya Mbak. Kalau menurutku secara keseluruhan gitu, itu susah banget. Jadi harus dibedain eh, antara keluarga dan masalah keluarga Kerja. dan masalah kerjaan. Iya. Sejauh ini berarti kamu ada beberapa review terkait ini ya, budaya organisasi keluarga juga. Betul, tapi di perusahaan-perusahaan luar. Oh ya, maksudnya gambaran umumnya gimana kalau hasil reviewmu? Kalau hasil review betul. Jadi kalau yang aku udah research di jurnal-jurnal yang sebelumnya aku jadiin acuan, itu tuh si perusahaannya memang menyatakan bahwa asumsi dasar perusahaan yang dipegang teguh itu tuh berasal dari ownernya, apalagi family business. Dan itu tuh akan berpengaruh terhadap cara berpikir atau cara berperilaku si karyawan-karyawannya atau ke bawah-ke-bawahnya gitu. Gitu sih gambaran umumnya. Jadi berkembang nggak dari hasil reviewmu? Ada yang berkembang, ada yang collab. Ada yang kolaps karena ini ya mungkin dari evaluasi itu tadi ya. Iya. Oke, mungkin itu pembahasan kita ya terkait komunikasi, organisasi dan budaya kerja organisasi. family business. Jadi teman-teman jangan terlalu nyaman, keluarlah dari zona nyaman. Tapi bukan berarti kalian harus resign sekarang. Enggak, cari duit dulu. Oke, mungkin itu aja. Thank you Mbak Bella udah hadir di podcast kita. Makasih Nanti juga. sukses juga ya sampai di Bogor. Nanti ini akan kita share nih linknya. Sang gitu. Stay tune. Oke, mungkin itu aja podcast kita kali ini. Sampai jumpa di next research. Dadah. Bye.